Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal IPA kelas 7 di kurikulum Merdeka. Oke, kita mulai saja ya, mulai dari nomor 1. Nah, sekalian kita review materi-materi yang ada di semester 1. Oke, kita mulai. Ada 6 cabang utama ilmu sains, yaitu ada astronomi, biologi, fisika, kimia, geologi, dan ekologi. Sebutkan fokus masing-masing cabang ilmu tersebut. Oke, di sini kita ingat ya, sains itu dibagi menjadi 6, dan 6 cabangnya itu pun mempunyai cabang lagi ya, seperti itu. Nah, kita ingat-ingat. Yang pertama yaitu adalah astronomi. Berarti astronomi itu membahas tentang planet, tentang bintang, tentang alam semesta. Ingat-ingat ya, astronomi mempelajari tentang planet, bintang, dan alam semesta. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau yang membahas tentang matahari, tentang gerhana, itu ilmu sains yang mana? Berarti yang astronomi. Oke, yang kedua yaitu adalah biologi. Membahas tentang apa, masih ada yang ingat? Tentang makhluk hidup ya. Sains adalah biologi juga, yaitu biologi berarti mempelajari tentang makhluk hidup. Di biologi sendiri itu mempunyai cabang-cabang lagi ya. Yang pertama adalah yang membahas tentang binatang itu adalah zoologi, yang membahas tentang tumbuhan itu adalah botani, lalu ada juga yang membahas lebih detail tentang serangga yaitu adalah entomologi, lalu untuk makhluk hidup yang sangat kecil itu dipelajari dalam mikrobiologi. Jadi di biologi sendiri kita ingat-ingat bahwa di biologi sendiri itu mempunyai cabang-cabangnya lagi. Beda antara yang membahas tentang tumbuhan, beda yang membahas tentang hewan, beda yang membahas tentang serangga maupun makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Oke, kita lanjut cabang yang ketiga yaitu adalah fisika. Fisika itu mempelajari tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar. Jadi kalau fisika itu adalah tentang fenomena alam dan sifat-sifat benda. Contohnya di fisika itu ada beberapa cabang lagi. Yang pertama adalah mekanika tentang gerak benda. Jadi kalau gerak benda itu dipelajarinya dalam fisika, khususnya itu dalam mekanika. Lalu yang kedua yaitu tentang arus listrik dan magnet. Ingat-ingat kalau arus listrik dan magnet itu dipelajari dalam fisika, yaitu dalam cabang ilmu yang disebut dengan elektronika. Lalu tentang alat-alat optik juga dipelajari dalam fisika, yaitu dalam cabangnya optika geometris. Tadi ya, gerak benda, lalu ada arus listrik dan magnet, dan juga alat optik itu dipelajari dalam fisika. Oke, lanjut yang keempat. Untuk cabang yang selanjutnya adalah kimia. Kimia mempelajari tentang beberapa hal mengenai materi atau zat ya, ada dipelajari tentang sifat, terus perubahan dalam reaksi kimia juga. Nah, di dalam kimia ini dipelajari beberapa hal juga di cabang, ada cabangnya lagi. Yang pertama yaitu kalau tentang obat-obatan dipelajari dalam farmasi. Kalau zat-zat radioaktif itu dipelajari dalam radiokimia. Kalau tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup itu kimia organik. Ya, hati-hati kalau kalau bahan-bahan kimia dalam benda-benda yang bukan makhluk hidup itu namanya dipelajari di kimia anorganik. Ya, tadi di kimia itu dipelajari tentang obat-obatan, ada tentang zat-zat radioaktif, ada tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup maupun makhluk yang benda mati seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang kelima adalah tentang geologi. Kalau ngapalnya geologi itu saja enaknya adalah geo bumi ya, berarti mempelajari tentang bumi dan perubahannya. Geologi itu mempelajari tentang bumi dan perubahannya. Di geologi sendiri ini ada beberapa cabang ilmunya yang lebih detail mempelajari hal-hal tertentu. Kalau mempelajari tentang gunung berapi itu ada vulkanologi. Kalau tentang gempa bumi namanya seismologi. Kalau tentang fosil untuk mengetahui umurnya suatu tempat atau kebudayaan suatu zaman itu dipelajari dalam paleontologi. Itu tergabung dalam ilmu sains yaitu geologi. Apal kene menaknya adalah tentang geo bumi gitu ya. Jadi tentang bumi dan perubahannya. Terus setelah itu yang terakhir ekologi.
Apa itu ekologi? Ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berarti ya antara lingkungan dengan makhluk hidupnya, misalnya pengaruhnya polusi terhadap hewan atau pengaruh dari kondisi air di sekitarnya terhadap pertumbuhan tumbuhan dan lain sebagainya. Itu dipelajari dengan nanti ekologi. Jadi kalau hanya mempelajari tentang makhluk hidupnya saja, itu dipelajari di biologi ya, di biologi tentang makhluk hidup. Tetapi karena kalau dia makhluk hidupnya dipelajarinya tentang makhluk hidup dan lingkungannya, itu dipelajari bukan di biologi tapi di ekologi. Jadi harus bisa dibedakan ya. Kalau hewannya saja atau tumbuhannya saja di biologi, tetapi kalau ada hewan, tumbuhan beserta interaksi dengan lingkungannya itu dipelajari di ekologi. Oke, ini sorry Mas. Oke, diingat-ingat lagi ya, tadi ada 6 ya. Oke, kita lanjutkan untuk submateri selanjutnya, masih ada di bab 1 ini, yaitu apakah nama-nama alat laboratorium di bawah ini dan apa saja kegunaan alat-alat tersebut. Yang pertama, masih ada yang ingat ini apa namanya? Gelas kimia. Ada yang menyebut gelas kimia, ada yang menyebut gelas beker ya. Gelas beker atau gelas kimia fungsinya untuk mencampurkan dan memanaskan cairan ataupun larutan. Jadi bisa dicampur di dalam sini beberapa larutan seperti itu ya. Terus yang kedua bentuknya panjang, kecil tapi panjang. Namanya apa ini? Tabung reaksi. Fungsinya berarti ya sesuai namanya, tabung reaksi, berarti mereaksikan zat kimia tetapi dalam skala kecil aja atau dalam jumlah yang sedikit saja ya, karena memang tidak besar ini tempatnya. Terus yang ketiga, hati-hati bentuknya ini bukan kaca arloji ya, ini namanya sorry. Nah, ketiga ini namanya adalah cawan porselen, yaitu untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi karena dia bahannya ini tahan terhadap suhu tinggi, jadi bisa mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Lalu untuk mengarangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk menggabungkan bahan, digabungkan ya. Terus setelah itu yang ketiga yaitu untuk menguapkan bahan dengan cara dipanaskan, baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. Biasanya yang kita pelajari atau kita bahas yaitu yang pertama mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi atau mencampurkan zat kimia pada suhu tinggi. Terus yang kedua yaitu menguapkan bahan, terutama untuk zat padat yang misalkan zat padat yang basah dan lain sebagainya. Itu ya. Terus yang selanjutnya, ada yang masih ingat ini apa? Bentuknya ada kayak gini, ada bawahnya ini alasnya, namanya gelas ukur. Untuk menakar cairan dengan tepat dan akurat. Ya, diingat-ingat. Beda ya antara gelas kimia, gelas beker atau gelas beker dengan gelas ukur ya. Kalau gelas ukur memanjang, bawahnya ada seperti tataannya. Dan di sini juga ada skala-skalanya yang bisa digunakan untuk menakar cairan dengan tepat dan akurat. Terus yang selanjutnya ini pasti sudah familiar ya, ini adalah corong. Berarti ya untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain. Terus selanjutnya ini, bentuknya seperti ini apa ini? Labu Erlenmeyer. Mana ini? Oke. Untuk membuat dan mencampurkan larutan tertentu. Jadi ini fungsinya juga untuk mencampurkan dan membuat larutan tertentu. Jadi ingat-ingat tadi. Ada beberapa tadi ya, ada gelas kimia, ada tabung reaksi, ada cawan porselin, ada gelas ukur, ada corong juga, ada labu Erlenmeyer. Masih ada di sini nanti. Oke, selanjutnya ini apa ini namanya? Ada yang masih ingat? Termometer. Berarti untuk apa? Untuk mengukur suhu. Hati-hati ya, ini bukan spatula ya, bukan spatula ini. Bukan batang pengaduk juga ya. Kalau batang pengaduk berarti untuk ngaduk loh ya. Kalau spatula untuk mengambil bahan-bahan yang dalam bentuk padatan yang sudah dihaluskan itu ya. Oke, terus yang sorry tadi sudah ya, termometer untuk mengukur suhu. Terus setelah itu ini
apa namanya? Kakinya ada 3, berarti kaki 3. Jangan pakai cap ya, cuma kaki 3 untuk penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Jadi biasanya di sini ada kaki 3, atasnya ada kawat kasa yang digunakan untuk proses pemanasan. Terus nanti bawahnya dikasih ini. Ini namanya adalah Bunsen, yaitu peralatan laboratorium umum yang menghasilkan api gas terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Ya, ini jadi sebagai sumber untuk menghasilkan apinya. Ini penyangganya, kaki 3-nya, nanti di atasnya ada kawat kasa. Lalu ada tempat yang akan dipanaskan seperti itu bersama larutannya. Oke. Ingat-ingat ya, itu beberapa alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Oke, kita lanjut ke submateri selanjutnya, masih di bab 1 ini. Yaitu adalah apa saja simbol-simbol yang ada pada laboratorium IPA. Nah, ini di buku kalian juga ada, nanti bisa dibuka-buka lagi biar lebih ingat. Nah, di sini ada beberapa simbol yang biasanya ada pada laboratorium IPA. Yang pertama adalah kalau ada apinya ini ya. Tapi gak benar, ini hampir sama, hati-hati ya. Kalau ada apinya seperti ini mudah terbakar. Terus ada tengkorak, ini adalah artinya beracun. Kalau oksidator ini berarti dia mudah teroksidasi, mudah terbakar ya ini. Mudah teroksidasi ya, mudah teroksidasi. Nah, bahannya ini kalau terkena bahan-bahan atau terkena gesekan juga bisa, itu bisa terbakar. Apabila bersentuhan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, dia bisa terbakar. Jadi hati-hati, ini hampir sama ini. Kalau ini mudah terbakar, kalau ini adalah menandakan bahwa dia itu bahannya dapat menghasilkan panas, sehingga kalau bersentuhan itu bisa terbakar. Gitu. Terus setelah itu yang selanjutnya menimbulkan iritasi, ya, menimbulkan iritasi bisa karena terhirup atau mungkin karena terkena dengan tangan kita seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mudah meledak ya. Ini sama kok dengan gambarnya, meledak seperti itu. Lalu berbahaya bagi lingkungan. Ini ada ikannya, ada tanamannya yang mati gersang ya. Terus setelah itu korosif, bisa korosif ini berarti bisa mengganggu sel-sel dalam tubuh kita ya. Korosif itu artinya. Terus ini bahaya biologi dan juga yang terakhir radioaktif. Nah, ini bisa kalian buka lagi di buku kalian. Ada beberapa simbol yang ada pada laboratorium IPA. Ada mudah terbakar, beracun, oksidator, atau bisa menimbulkan kebakaran jika bersentuhan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Terus menimbulkan iritasi, mudah meledak, berbahaya bagi lingkungan, korosif, dan sebagainya. Nanti kalian coba buka lagi biar tidak lupa ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Nah, ini kita masuk ke pengukuran. Perhatikan gambar berikut. Panjang benda yang terukur oleh penggaris tersebut adalah titik-titik. Hati-hati ya, kalau ada pengukuran seperti ini dilihat sudah dari 0 atau belum. Kalau sudah dari 0 nggak masalah, langsung kita bisa baca. Tapi kalau belum dari 0, berarti nanti hati-hati. Berarti dikurangi di bagian yang ada di depannya. Dari awal pengukuran. Nah, kita lihat ini sudah dari 0, kita tinggal lihat di skalanya. Oke, di sini 3 cm ya, 3 cm. Ini ada di sini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Jadi ini adalah 3,5 cm. Nah, kalau misalkan buku di pilihan ganda nggak ada cm, berarti harus kamu ubah ke dalam satuan yang diinginkan. Kalau di sini Bu Putri ubah ke meter. Masih ingat ya, sentimeter ke meter itu adalah naik 2 langkah. Kalau naik itu dibagi, kalau naiknya 2 langkah berarti dibagi 100. Jadinya 0,035. Ini masih ada 5-nya ya. 0,035. Oke, itu.
Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya masih tentang pengukuran, yaitu nyatakan hasil pengukuran berikut ke dalam bentuk baku dengan menggunakan satuan dalam standar internasional. Nah, diingat-ingat hati-hati, di sini ada beberapa besaran pokok yang satuannya belum sesuai dengan standar internasional. Kita ingat-ingat lagi, besaran pokok ada beberapa, ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada jumlah zat, ada kuat arus listrik, ada intensitas cahaya. Dan satuan dalam standar internasionalnya itu berbeda-beda. Ini dihafalkan loh ya. Kalau panjang itu adalah meter, massa adalah kilogram, waktu adalah sekon, suhu adalah Kelvin, jumlah zat itu adalah mol, kuat arus listrik satuannya adalah ampere, dan intensitas cahaya adalah kandela. Nah, sekarang kita lihat yang A dulu. A ini satuan apa toh? Kilometer itu satuan apa? Satuan panjang. Tapi satuan panjang dalam standar internasional bukan kilometer, tapi apa? Meter. Jadi kilometer harus kita ubah ke meter. Nah, kita ingat-ingat di sini sudah ada. Kalau lupa, dari kilometer mau diubah ke meter. Kita lihat turunnya berapa? 1, 2, 3. Kalau turun itu dikali. Kalau turunnya sekali dikali 10, turunnya 2 kali dikali 100, turunnya 3 kali, berarti dikali 1000. Berarti 1500 kali 1000. Untuk jadikan ke meter, berarti berapa? 1.500.000 meter. Nah, hati-hati ya. Diingat-ingat lagi tangganya ini. Kalau kalian lupa. Terus yang kedua yaitu gram. Gram itu satuan apa? Massa ya. Tapi satuan massa dalam standar internasionalnya bukan gram, tapi apa? Kilogram. Berarti gram harus kita ubah ke kilogram. Di sini sudah ada tangganya. Gram mau diubah ke kilogram. Naik ya. 1, 2, 3. Kalau naik dibagi karena naik 3 berarti dibagi 1000. Dibagi 1000 berapa? 0,45 kilogram. Nah, jadi harus diingat-ingat ya, kalau satuannya berat dalam standar internasional itu bukan gram, tapi kilogram. Terus kita masuk yang ketiga, menit. Menit itu adalah satuan dari waktu. Satuan waktu standar internasionalnya bukan menit, tapi sekon. Berarti harus kita ubah dari menit ke sekon. Sekon itu nama lainnya apa? Detik. Ya. Sip. Sekon itu nama lainnya detik. Berarti kita harus ubah menit ke detik. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti kalau 120 menit tinggal kita kalikan 120 dikali 60 sekon. Berarti 7.200. Sorry. Ini bukan menit nih, belum diedit loh. Ini harusnya sekon ya. Sekon. Wah, tulisannya sekon. Lama sekali, Bu. Nah, ini ya. Sorry, tulisannya nggak bagus. Oke. Nah, jadi 120 menit itu adalah 7.200 sekon. Oke, sip. Kita lanjut yang ke D. Ini satuan apa? Derajat Celcius? Suhu ya. Suhu satuan standar internasionalnya itu bukan Celcius, tapi apa? Kelvin. Berarti Celcius harus kita ubah ke Kelvin. Nah, diingat-ingat lagi ya, karena punya angka perbandingan sendiri-sendiri ya. Kalau Reaumur angka perbandingannya 4. Kalau Celcius angka perbandingannya 5. Kalau Kelvin angka perbandingannya juga 5. Tapi hati-hati, Kelvin itu harus dikurangi titik bawahnya, yaitu 273. Lalu ada Fahrenheit, yaitu adalah angka perbandingannya 9. Tetapi hati-hati, titik bawahnya itu dikurangi 32. Ya, titik bawahnya 32, jadi harus Fahrenheit dikurangi 32. Oke. Nah, sekarang Celcius mau kita ubah ke dalam Kelvin.
Biar lebih mudah, yang ditulis di atas itu yang mau kamu cari. Berarti yang mau kamu cari adalah Kelvin. Berarti Kelvin dikurangi 273 dibagi yang diketahui Celsius sama dengan angka perbandingannya Kelvin adalah 5 dibagi angka perbandingan Celsius 5. Ya. Oke, terus kalau sudah yang Celsius ini bawa ke kanan. Kalau di sini dibagi bawa ke kanan jadi dikali. Kelvin dikurangi 273 sama dengan 5/5 dikali Celsius. Celsiusnya di sini sudah diketahui yaitu adalah 55. Berarti Kelvin dikurangi 273 sama dengan 5/5 dikali 55. Karena ini sudah diketahui ya, Celsiusnya 55. Nah, di sini kamu kalikan dulu, baru kamu bagi yang ada di bawah boleh penyebutnya. Boleh juga ini bagi dulu kalau dia lebih mudah. Atau bisa dibagi hasilnya bulat, itu juga lebih mudah kalian bagi dulu. 5 dibagi 5 itu berapa? 1 ya. Jadi Kelvin, ditulis di atasnya, Kelvin dikurangi 273 sama dengan 5 bagi 5 adalah 1 dikali 55. 1 kali 55 berapa? 55. Jadi Kelvin dikurangi atasnya ini ya, 273 sama dengan 1 kali 55 adalah 55. Belum selesai karena di sini Kelvinnya masih dikurangi titik bawahnya. Jadi harus kita pindahkan. Di sini dikurangi dipindah ke kanan jadi ditambah. Kelvin sama dengan 55 ditambah 273. Hasilnya adalah 328. Jadi 55 derajat Celcius sama dengan 328 Kelvin. Nah, ini diingat-ingat lagi besaran pokok dan satuannya ya. Kalian nanti buka-buka lagi biar tidak lupa. Oke. Sekarang kita masuk ke selanjutnya masih tentang pengukuran ya, pengukuran. Rinda melakukan pengukuran volume yang pada batu yang bentuknya tidak beraturan dengan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, sorry. Ini buku putih hapus dulu, clear outro. Oke. Di sini ada apa ini tadi namanya alat laboratoriumnya? Gelas ukur. Ada gelas ukur yang awalnya volume airnya itu adalah 100 mili, setelah dimasuki oleh batu volumenya ini naik ya, tingginya airnya naik, tinggi airnya naik. Nah, padahal volume airnya ini sama ya, nggak berubah, hanya saja tingginya naik. Nah, kalau kita ingat, kalau volume dari batu ini sama dengan ketinggian atau perubahan tinggi dari volumenya di sini. Nah, jadi kalau kita mau cari volume batu yang tidak beraturan, itu bisa dilihat dari volume akhir setelah dimasuki batu dikurangi dengan volume awalnya. Jadi kita lihat perubahan dari volumenya. Oke. Nih volume awalnya nih di sini ya. Berarti ini berapa? 100 mili. Nah, volume akhirnya dilihat 100-nya di sini. Di 100 ya. Ini 100. Berarti ini 100, 20, 140, 160. Kok 120 Bu? Kok nggak 110? Hati-hati di sini skalanya 20, 20, 20, 20, 20 ya. Bisa kalian lihat ini. Jaraknya antara 100 sampai 200 di sini tidak ada 9 strip ya. Tapi cuma ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi setiap stripnya itu angkanya adalah 20. Jadi ini adalah 160 ya. Awalnya adalah 100 mili. Oke. Jadi volume awalnya itu adalah 100 mili. Volume setelah dimasukkan batu adalah 160 mili. Volume batu itu sama dengan volume akhirnya dikurangi volume awalnya. Volume akhir setelah dimasuki batu 160 mili dikurangi volume awalnya adalah 100 mili. Berarti volume batunya berapa?
60 mili. Jadi diingat-ingat, kalau mencari volume batu itu bisa menggunakan gelas ukur karena bentuknya tidak beraturan batunya ya. Lalu volumenya batu itu bisa dihitung dari volume akhir setelah dimasuki batu dikurangi volume awal sebelum dimasuki batu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, clear dulu. Yuk. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu tentang metode ilmiah. Jadi kalau di dalam IPA, di dalam sains, itu kalau kita meneliti sesuatu, itu tidak boleh asal-asalan, tetapi ada langkah-langkahnya yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, kita lihat ini belum urut. Berikut beberapa kegiatan dalam metode ilmiah. Di sini belum urut, harus kita urutkan terlebih dahulu. Yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, melakukan eksperimen. Yang ketiga, menginterpretasi data atau menyajikan data ya. Terus yang keempat, menarik kesimpulan. Kelima, membuat hipotesis. Yang keenam, melakukan pengamatan. Kira-kira seingat kalian mana yang nomor satu yang mana? Mana yang nomor satu? Yang melakukan pengamatan. Ini nomor satu. Lalu setelah itu, setelah melakukan pengamatan, apa yang dilakukan? Merumuskan masalah. Sip. Terus setelah itu, setelah merumuskan masalah, apa yang harus dilakukan? Membuat hipotesis atau dugaan sementara. Terus setelah itu yang selanjutnya, setelah membuat hipotesis apa? Melakukan eksperimen. Sip. Setelah melakukan eksperimen, apa yang dilakukan? Menginterpretasikan data dulu ya, menyajikan datanya dulu. Yang terakhir apa ini? Menarik kesimpulan. Nah, diingat-ingat langkahnya. Jadi yang pertama itu adalah melakukan pengamatan, setelah itu merumuskan masalah, baru membuat dugaan sementara, lalu setelah itu ada melakukan eksperimen, terus menginterpretasikan data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, urutnya 6, 1, 5, 2, 3, 4. Tuh ya. Kita lanjut untuk selanjutnya. Sebentar, dihapus dulu. Clear all drawings. Oke, nah kita masuk ke perubahan wujud zat. Di sini ada diagram yang menunjukkan perubahan wujud zat dari cair, padat, dan juga gas. Nah, kalau dari cair ke gas, itu adalah menguap. Kalau dari gas ke cair adalah mengembun. Kalau dari padat, ya, padat ke gas itu adalah menyublim. Kalau gas ke padat adalah mengkristal. Kalau padat ke cair, mencair atau melebur juga bisa ya. Kalau dari cair ke padat namanya membeku. Nah, di setiap proses dari perubahan wujud zat ini, kalau kita ingat-ingat ada yang menghasilkan atau melepaskan kalor itu panas ya. Ada juga yang menerima atau menyerap kalor. Kalau kamu mau ingat-ingat lebih mudah, itu kalau melepaskan atau menghasilkan kalor, pasti suhunya menjadi lebih rendah. Seperti itu. Kalau menerima atau menyerap kalor, menyerap panas, otomatis suhunya menjadi lebih tinggi. Kita lihat yang menghasilkan atau melepaskan kalor. Di dua ini, ada perubahan wujud padat gas, kira-kira mana yang melepaskan kalor? Suhunya semakin turun yang mana? Mengkristal. Sip. Terus dari gas ke cair, yang menghasilkan atau melepaskan kalor yang mana? Mengembun. Sip. Kalau dari membeku sama melebur, kira-kira mana yang menghasilkan atau melepaskan kalor? Yang membeku. Oke, yang pertama tadi ya, membeku, mengkristal, dan juga ada
ngembun. Nah, itu adalah yang menghasilkan atau melepaskan kalor. Nah, sedangkan kalau yang menerima atau menyerap kalor, itu adalah kebalikannya. Berarti ada melebur, terus ada menyublim, terus ada menguap. Atau kalau kalian mau menghafalkan juga boleh seperti ini. Kalau dia menghasilkan atau melepaskan kalor, partikelnya menjadi lebih dempet, lebih teratur. Tetapi kalau menerima atau menyerap kalor, itu pasti partikelnya semakin bebas, karena dia pergerakannya juga lebih bebas ketika menerima kalor. Ya, diingat-ingat ya, kalau menghasilkan atau melepaskan kalor, berarti partikelnya itu semakin rapat, semakin beraturan. Tapi kalau dia menerima atau melepaskan kalor, itu partikelnya menjadi lebih renggang, lebih tidak teratur, karena dia mempunyai energi untuk saling bergerak menjauhi, seperti itu. Nah, ini ada melebur, menyublim, dan juga menguap. Nah, sip. Kita lanjutkan. Jelaskan sifat partikel zat pada zat padat, cair, dan juga gas. Nah, ini agak pecah ya, maaf ya. Ini ada zat padat, cair, dan juga gas. Ada contohnya, kalau zat padat ada kayu, besi, tanah, plastik. Di zat cair ada air, alkohol, minyak, bensin. Untuk gas ada asap, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Nah, ini gambar yang pernah kalian gambar juga ya, partikelnya. Kalau partikelnya zat padat berdekatan, beraturan ini. Kalau zat cair lebih renggang, agak renggang ya. Kalau zat padat malah berjauhan, lebih bebas daripada zat cair. Susunan partikelnya, kalau zat padat teratur, sangat teratur, bahkan kalau zat cair itu teratur saja, tidak sebaik zat padat. Kalau gas tidak teratur, sudah bergerak sendiri-sendiri itu ya. Gaya tarik antar partikel, kalau zat padat sangat kuat sehingga bisa berdekatan seperti ini. Kalau zat cairnya itu adalah lemah, gaya tarik antar partikelnya. Terus setelah itu kalau zat gas itu adalah sangat lemah. Lalu selanjutnya bentuk partikel. Kalau zat padat itu tetap, kalau zat cair itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, kalau zat gas itu juga berubah-ubah bentuknya sesuai ruangannya. Kalau volumenya, hati-hati ini volume. Kalau volumenya itu zat padat tetap, zat cair juga tetap, tapi zat gas dia yang berubah-ubah. Jadi kalau bentuknya itu yang berubah adalah zat cair dan juga zat gas. Kalau volume yang berubah hanya zat gasnya saja. Kalau gerak partikelnya untuk zat padat tidak bebas ya, karena tadi gaya tariknya sangat kuat. Kalau zat cairnya dia itu bergerak lebih bebas daripada zat padat, kalau zat gas sangat bebas. Makanya dia berjauhan seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tentang perubahan kimia dan fisika. Ini perubahan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, perubahan ada dua, kalau kita ingat ada perubahan fisika dan juga kimia. Kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru dan dia bisa kembali seperti semula. Kalau kalian lebih mudahnya menghafalkan, kalau fisika itu adalah perubahan wujud yang tadi ada zat cair, padat, gas itu, 6 perubahan itu adalah perubahan fisika. Terus umumnya perubahan terjadi pada wujud, bentuk, dan ukurannya saja. Penyebab perubahan fisika itu adalah gaya dan suhu saja. Ya, kalau perubahan kimia itu dihasilkan zat barunya tidak bisa kembali seperti semula. Umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Ini bisa kalau kimia itu bisa melalui proses pembakaran, pembusukan, terus dia bisa menghasilkan gas, ada perubahan warnanya, dan juga bisa membentuk endapan. Itu adalah ciri-ciri perubahan kimia. Terus disebabkan oleh reaksi kimia. Tadi ya, kalau kimia itu tidak bisa kembali menjadi bentuknya semula, kalau fisika bisa kembali menjadi bentuknya semula. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita cek satu persatu. Kalau pelelehan lilin dengan cara pemanasan, kira-kira kimia atau fisika ya perubahannya? Fisika. Nah, karena dia bisa kembali nanti bentuknya ya. Nah, kalau pembakaran batang korek api menjadi arang, pembakaran itu adalah kimia.
Kimia ya. Kimia itu pembakaran, pembusukan itu kimia. Penguapan air dengan cara pemanasan adalah penguapan fisika. Fermentasi ubi ketela pohon menjadi tapai, pembusukan itu termasuk kimia. Nah, jadi kalau perubahannya adalah perubahan yang tadi ada 6 itu dari padat cair gas itu ada mencair, melebur, meleleh, terus ada menguap, mengembun, itu adalah termasuk dalam perubahan fisika. Tapi kalau pembakaran, terus pembusukan, adanya gas yang dihasilkan, adanya perubahan warna, dan juga ada endapan, itu termasuk dalam perubahan kimia. Dan dia tidak bisa kembali ke bentuk seperti semula. Itu ya. Nah, jadi ingat-ingat tadi berarti yang kimia itu adalah pembakaran batang korek api sama fermentasi ubi ketela pohon menjadi tape. Oke, ingat-ingat kembali ya, ambil kalian belajar. Oke. Terus, ntar Bu Putri clear dulu. Kita masuk ke masa jenis. Perhatikan tabel masa jenis beberapa zat berikut ini. Jika ketiga benda tersebut dimasukkan ke dalam bejana berisi zat cair yang memiliki massa jenis zat 2.700 kg per meter kubik, posisi benda yang benar ditunjukkan gambar titik-titik. Nah, di massa jenis ini, kalau kita membandingkan antara benda dengan cairannya, ketika dimasukkan ke dalam cairan bendanya ya, itu ada 3 kondisi. Kondisinya apa? Kalau massa jenisnya itu ini ya, fluida ya. F itu fluida. Kalau massa jenisnya dari bendanya itu lebih kecil, itu dia mengapung. Kalau lebih kecil massa jenis bendanya. Kalau dia massa jenisnya sama antara benda sama cairannya, dia melayang. Melayang kan yang tengah-tengahnya nih. Yo ora terapung, ora ning dhuwur, yo tidak di bawah. Kalau dia massa jenisnya bendanya lebih besar daripada massa jenis cairannya, itu dia tenggelam. Bu Putri ulangi ya. Kalau massa jenis bendanya itu lebih kecil, berarti dia mengapung. Kalau massa jenis bendanya sama dengan massa jenis cairannya, dia melayang. Kalau massa jenis bendanya lebih besar, dia tenggelam. Nah, kita cek satu persatu di sini. Besi kita bandingkan dengan cairannya. Besi sama cairan di mana ini? Di besi ya, berarti dia pasti tenggelam. Tenggelam. Terus setelah itu aluminium. Aluminium sama massa jenisnya cairannya gimana? Sama. Kalau sama berarti dia melayang ya. Nah, M sama. Melayang. Melayang gitu ya. Terus fiberglass. Ini massa jenisnya 2000, lalu massa jenis cairannya adalah 2.700, berarti lebih kecil ya. Kalau lebih kecil apa? Mengapung ya. Mengapung. MG ya, mengapung. Nah, ini tadi adalah tenggelam, melayang, sama mengapung. Kita cek, berarti yang di bawah itu adalah yang besi. Besi itu yang nomor 1, pasti ada di bawah. Ya, berarti ya. Terus habis itu yang kedua, yang melayang itu adalah aluminium, benda yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah apa ini? Yang ketiga adalah tadi fiberglass ya, yang dia mengapung. Ingat-ingat ya, ada tenggelam, ada melayang, ada mengapung. Kalau massa jenisnya bendanya, ini berarti jawabannya C ya, sorry, apa? Berarti kalau dia tadi massa jenis bendanya itu adalah lebih kecil daripada cairannya, berarti dia mengapung. Kalau massa jenis bendanya sama dengan massa jenis cairannya, dia melayang. Kalau massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis cairannya, dia tenggelam. Oke, nah ini ya. Jadi paling bawah ada besi, yang di tengah ada aluminium, yang ketiga ada fiberglass. Oke, kita lanjut. Nah, masih tentang massa jenis benda. Perhatikan gambar mengukur volume berikut ini. Nah, di sini ada tadi ya, berarti ini batu juga yang diukur volumenya. Sebelum batu dimasukkan, volumenya 50. Setelah dimasukkan, 80. Berarti volumenya batunya berapa ini? 80 dikurangi 50. Berapa?
30. Jadi diingat-ingat kalau benda bentuknya tidak teratur, itu bisa menggunakan gelas ukur untuk melihat dari volume bendanya. Terus, jika massa batu pada gambar di atas 120 gram, berapa massa jenis batu? Oke, kita tulis D1-nya dulu. Volumenya 30 mili ya, 80 dikurangi 50. Massa bendanya adalah 120 gram. Yang mau kita cari rho, massa jenis, diiling-iling. Rho itu massa jenis. Rho, massa jenis, rumusnya adalah massa dibagi volume, diiling-iling. Rho itu adalah massa dibagi volume. Masanya adalah 120 gram, dibagi volumenya adalah 30 mili. 120 bagi 30 berapa? 40. Kini kangen bagi ini. Nolnya bisa dicoret 1, atasnya 1 bisa dicoret bawah 1. Tinggal 12 bagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. 4. Yang atas karena tadi massa berarti gram per, yang bawah adalah volume mili. Jadi 4 gram per mili. Itu ya. Nah, jadi massa jenis batu adalah 4 gram per mili. Diiling-iling. Kalau massa jenis atau rho itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke kalor. Kita masuk ke kalor. Besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius adalah titik-titik. Kalor jenis besinya 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Yang pertama adalah masanya 10 kg, berarti apa? Simbolnya massa M. M, 10 kg. Terus setelah itu dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Berarti 20 derajat Celcius adalah suhu awal, T awal. 100 derajat Celcius adalah T akhir. Oke. Terus kalau kamu masih ingat kalor jenis besi, kalor jenis itu adalah simbolnya C ya. C, 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, setelah itu kita cari, yang mau dicari adalah kalor yang diperlukan. Kalor masih ingat simbolnya apa? Ki. Nah, Ki. Kalor yang mau diperlukan. Masih ada yang masih ingat volume. Ada yang masih ingat rumusnya kalor itu apa? Ki sama dengan MC delta T. Ki sama dengan MC delta T. Kalor sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Masukkan saja Ki, M-nya adalah 10 kg. Nah, hati-hati. Nanti kalau mengerjakan, dilihat dulu. Kalau sini kalor jenisnya itu mintanya kilogram, berarti masanya dicek. Harus kilogram. Seperti itu. Jadi dicek dulu ya. Kalau kalor jenisnya itu kilogram, harus diubah menjadi kilogram terlebih dahulu. Tapi kalau sudah sama-sama kilogram, berarti tidak masalah. Ya. Oke, tadi masanya adalah 10 kg dikali kalor jenisnya adalah 450. Lalu delta T perubahan suhu, berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya adalah 100 dikurangi 20. Oke, kita kalikan. 10 dikali 450 dikali 100 kurangi 20 adalah 80. Kalikan saja, berarti apa? 360.000 Joule. Kalau mau diubah ke kilojoule berarti dibagi 1000. Jadi tinggal apa? 360 kilojoule. Oke, sip. Diingat-ingat ya, satuan dari kalor adalah joule. Lalu ini tadi masanya dicek dulu. Sudah sesuai dengan satuan kalor jenisnya belum? Kalau kalor jenisnya minta kilogram, berarti masanya harus dalam bentuk kilogram. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan selanjutnya. Oke, kita masuk ke bab terakhir ini, ada gaya dan gerak. Oke, kita masuk untuk bab terakhir. Perhatikan gambar berikut. Jika terdapat dua gaya yang bekerja pada benda seperti gambar di atas, besar resultan gaya dan arah yang setara dengan gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau gaya itu dia arah itu mempengaruhi karena dia adalah besaran vektor. Arah itu menentukan juga. Nah, kalau di gaya seperti ini ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke
kiri. Nah, biasanya untuk arah ke kanan itu dianggap dia sebagai positif dan dia gayanya ke kiri adalah dianggap negatif. Jadi kalau arahnya berbeda seperti ini, berarti nanti gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri. Lalu kalau gayanya dua-duanya ke kanan gimana? Berarti ya tinggal ditambahkan yang ke kanan ditambah ke kanan. Seperti itu ya. Jadi kalau arahnya sama tinggal ditambah, kalau arahnya berbeda berarti pasti dikurangi. Resultan itu hasil ya, hasil dari penjumlahannya. Nah, tadi adalah ada F1-nya 250 Newton tapi ke kiri, F2-nya 310 Newton ke kanan. Kalau ditanyakan resultan, berarti yang kanan kurangi kiri, yaitu adalah 310 ya, F2 kurangi F1. Ini adalah simbol dari resultan gaya. 310 F2-nya yang ke kanan, 310 dikurangi 250. Hasilnya adalah 60. 60-nya kemana ini? Ke kanan ya, karena lebih besar yang kanan gayanya. Oke, kita cek mana yang resultan gayanya dan arahnya sama. Kita cek ini, kita ceknya kanan kurangi kiri aja ya, biar lebih mudah. Yang A, 70 kurangi 20 berapa? 50. Bukan berarti ya. 70 kurangi 50? 20. Bukan. 260 kurangi 260. Wah, sama ini berarti ini. Yang terakhir, 250 kurangi 90 berapa? 160. Berarti yang resultan gaya dan arahnya sama adalah yang C. Sama-sama 60. Nah, ya, diingat-ingat kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Jadi yang kanan dikurangi ya kiri. Sip. Jadi jangan kalau arahnya berbeda jangan ditambahkan ya. Jangan ditambahkan sama-sama positifnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tentang hukum Newton. Jelaskan hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Oke, nah di sini kita akan membahasnya. Jadi hukum Newton itu ada 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, itu nama lainnya adalah, biasanya ada yang menyebutnya adalah kelembaban, atau nama lainnya juga inersia. Dia bunyi hukum Newton 1 seperti ini. Sebuah benda yang diam cenderung terus diam, benda yang cenderung bergerak terus bergerak lurus dengan laju tetap sampai ada gaya yang mempengaruhi. Jadi sebuah gaya itu akan bergerak kalau ada gayanya saja, bendanya itu ya, benda akan bergerak kalau ada gayanya saja. Contoh dari hukum 1 Newton. Nah, ini, kalau mobil semula diam, ya wes diam aja ya, nggak gimana-gimana. Tapi kalau tiba-tiba bergerak, kita pasti akan terdorong ke belakang. Sama kalau ketika mobilnya itu melaju kencang, terus tiba-tiba direm, pasti kita gimana? Badannya terdorong ke depan. Karena kita itu berusaha mempertahankan keadaan. Nah, itu namanya hukum 1 Newton. Jadi kalau kita mempertahankan keadaan, itu adalah sifat dari hukum 1 Newton. Terus hukum 2 Newton, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, ini yang biasa digunakan, yaitu adalah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi, percepatan itu berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau masanya luwih gede, otomatis gayanya yang diperlukan lebih besar. Contohnya iki, nek anak sing narik watu luwih gede ambek sing cilik, otomatis gaya yang dikeluarkan lebih besar yang siapa? Yang batunya lebih besar karena masanya lebih besar. Sama ketika kalian dorong mobil sama dorong truk, itu kalau masane atau beratnya yang bebannya yang ada di truk lebih besar, otomatis gaya yang kita berikan lebih besar ketika mendorong truknya. Gitu ya. Nah, sekarang kita hukum Newton yang ketiga. Sebuah benda yang diam cenderung ini. Oke, sudah putih ganti.
Hukum Newton yang ketiga, yaitu ketika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Jadi kalau kita memberikan gaya atau aksi terhadap suatu benda, benda itu juga akan memberikan reaksi dengan besar gayanya sama, tetapi arahnya berlawanan. Contohnya, ketika kamu main bola, misalnya bolanya tekan, mau kasih gaya ke bawah, dia pasti akan mantul memberikan reaksinya dengan gaya yang sama tetapi arahnya berlawanan. Sama juga kalau ketika kalian mendayung, kalau kalian naik perahu dayung, dayungmu itu ke belakang agar dia perahunya maju ke depan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari hukum Newton yang ketiga. Tadi ya, diingat-ingat kalau hukum Newton yang pertama, dia mempertahankan keadaan. Contohnya adalah ketika kalian berada di mobil, terus mobilnya ujuk-ujuk melaku, nah kalian pasti akan bergerak ke belakang. Terus kalau mobilnya juga banter, lalu tiba-tiba direm, pasti kalian akan terdorong ke depan, karena kalian berusaha mempertahankan keadaan kalian. Terus hukum Newton yang kedua, itu adalah besarnya gaya senilai atau berbanding lurus dengan massa dan percepatan. Contohnya tadi, kalau kalian mendorong atau menarik suatu benda yang massanya lebih besar, otomatis gaya kalian juga lebih besar. Terus selanjutnya, hukum Newton yang ketiga tadi, kalau kita memberikan aksi kepada suatu benda, pasti benda itu memberikan reaksi, gayanya besarnya sama, tetapi arah berlawanan. Juga roket ini, kalau hukum Newton nih contohnya. Kalau roket itu kan juga memberikan gaya ke bawah, agar dia bisa melesat ke atas. Oke, seperti itu ya, hukum Newton. Ada 3 jenisnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini salah satu penerapan dari hukum Newton 2 ya. Tadi hukum Newton 2 kita punya F sama dengan M dikali KA, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Benda X dengan massa 50 kg diletakkan di atas bidang datar. Jika benda tersebut diberi 3 gaya, seperti pada gambar di atas, hitunglah percepatan yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Nah, di sini ada 3 gaya. Tadi kita tahu kalau gaya besaran vektor, arahnya mempengaruhi. Tadi kita kesepakati kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, kita tuliskan dulu. Gaya yang pertama adalah 150 Newton, gaya kedua 100 Newton, gaya yang ketiga itu adalah 50 Newton. Lalu masanya adalah, ini ya, masanya adalah 50 kilogram. Belum ketulis, nanti tulis. Ya, ditulis dulu. Biar nggak lupa, teks. Massa sama dengan 50 kilogram. Nah, biar nggak lupa. Nah, oke. Terus kita mau cari percepatan. Kita ingat-ingat ke hukum Newton 2. Kalau hukum Newton 2, kita punya ini ya. F sama dengan M dikali A. Jadi kalau mau cari gayanya, berarti massa dikali percepatan. Kalau mau cari percepatan, ini kayak segitiga dulu JKW di sekolahmu ya, di SD-mu. Kalau mau cari massa, massanya ditutup. Berarti apa? Gaya dibagi percepatan. Kalau mau cari percepatan, percepatan ditutup sini berarti tinggal apa? Gaya dibagi massa. Jadi kalau atas sama bawah dibagi, atas dibagi bawah, kalau sama-sama di bawah berarti dikali. Ya, diingat-ingat. Kita mau cari percepatan, percepatan di sini. Berarti percepatan ditutup. Percepatannya ditutup ini ya. Berarti rumusnya apa jadi ini? Gaya dibagi massa. Oke, percepatan adalah gaya dibagi massa. Gayanya, karena gayanya ada 3, arahnya berbeda, berarti harus kita hitung dulu gayanya. Gayanya berarti yang kanan 150, karena ini juga ke kanan berarti ditambah 100, lalu ke kiri, jadi dikurangi 50. Dibagi dengan masanya, masanya berapa? 50 kg. 150 tambah 100 berapa? 250. 250 kurangi 50 berapa? Berapa?
200. Jadi 200, ini ya hasil dari ini adalah 200 dibagi 50. 200 bagi 50 berapa? Nek kamu kangelan kayak tadi, ngitungnya nolnya dicoret mawon. Tapi nek nyoret siji ya dicoret siji ya, atas 1 bawah 1, jangan atas 2 bawah 1. Nah, jadi tinggal 20 dibagi 5. Berapa? 4, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang ditimbulkan oleh benda tersebut adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, diingat-ingat ya, F sama dengan M kali A. Kalau nanti, Bu, nek gayanya nanti cuma 1 gimana, Bu? Ya udah, tinggal dimasukkan ke gaya sini aja, nggak usah dicari resultannya. Oke, gitu ya. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, putih hapus dulu. Annotate, clear all drawing. Oke, kita masuk. Ardi berjalan ke arah timur sejauh 300 meter, kemudian kembali ke barat sejauh 60 meter. Jika waktu yang dibutuhkan Ardi 2 menit, tentukan A. Jarak, B. Perpindahan, C. Kelajuan, D. Kecepatan. Ini sempat kita bahas juga ya di akhir-akhir pertemuan kemarin. Nah, awalnya dia di sini Ardi. Awalnya di sini, terus berjalan ke arah timur, sana ya, sejauh 300 meter. Habis itu, dia setelah sampai di sini, ya sampai di sini, itu balik lagi ke barat. Nah, ke sana ya, barat ya, sejauh 60 meter. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau cari jarak dan perpindahannya dulu. Iling-iling, kalau jarak itu adalah panjang lintasan totalnya, total lintasan yang dia lalui. Jadi semuanya yang dia lalui lintasannya, panjang lintasannya dijumlahkan. Tetapi nanti kalau perpindahan itu hanya kamu cari panjang lintasannya dari titik awal sampai titik akhirnya saja. Jarak berarti kita cari total panjang lintasannya. Berarti semuanya yang dilewati dijumlah panjangnya. Jaraknya berarti pertama dia jalan 300 meter, terus setelah itu jalan 60 meter. Berarti 300 tambah 60. Berarti 360 meter. Nah, kalau perpindahan hati-hati. Awalnya di sini, terus akhirnya Ardi di sini. Berarti hanya dicari nih jaraknya dari titik awal ke titik akhirnya saja. Jadi cari panjangnya ini. Set ke sini ya. Nah, ini yang dicari hanya sini. Jarak panjang lintasan, tapi hanya dari titik awal sampai titik akhirnya saja. Berarti apa 300, ini kan 300 ya, dikurangi segini, 60. Berarti tinggal 240 meter. Jadi perpindahannya 300, totalnya ini tapi dikurangi 60 meter. Jadi 240 meter. Ingat-ingat ya, kalau jarak semuanya panjang lintasannya dijumlahkan totalnya, kalau perpindahan hanya dicari panjang lintasan dari titik awal sampai titik akhirnya saja ya. Terus setelah itu kelajuan. Nah, kelajuan diingat-ingat. Kelajuan itu hubungannya mbek jarak. Kene kangelan ngapalno, ning kene ono J, ning kene ono J. Jarak, jarak itu hubungannya sama kelajuan. Kelajuan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi berapa? 360 meter dibagi 2 menit. Nah, ini 2 menitnya akan Bu Putri ganti saja ke detik atau sekon. 2 menit berarti 2 kali 60. Berarti 360 meter dibagi 120 second atau detik. 360 bagi 120 berapa? 3. Jadi kelajuannya adalah 3 meter per sekon. Sekarang kita cari kecepatan. Kalau tadi jarak hubungannya dengan kelajuan, berarti kalau kecepatan hubungannya perpindahan. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Rumusnya podo ya, dibagi waktu semua. Tapi kalau kelajuan itu jarak, kalau kecepatan itu perpindahan. Kelajuannya berarti 240, perpindahannya dibagi waktunya 2 menit. Sama ini akan Bu Putri ubah ke sekon. Jadi 240 menit dibagi 120 sekon. Jadinya adalah 2 meter per sekon. Diingat-ingat ya tadi ya, kalau jarak semua panjang lintasan dijumlahkan, kalau perpindahan hanya dicari dari titik awal ke titik akhir itu panjangnya berapa gitu. Terus kalau kelajuan hubungannya sama jarak, jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Oke, kita lanjut.
Seorang pengendara motor bergerak ke timur sejauh 40 ke sejauh 40 meter. Kemudian belok ke utara sejauh 30 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan pengendara motor tersebut. Nah, sama tadi ya, jarak dan perpindahan. Kita gambar sih, awalnya yang kini motore. Terus ke arah timur sana ya, sejauh 40 meter. Habis itu dari sini belok ke utara, utara ke atas ya. Ke utara sejauh 30 meter. Nah, gambarnya kudunya lebih pendek ya, sorry ini. Hitunglah jarak dan perpindahan. Kalau jarak tadi semua panjang lintasannya dicari totalnya dicari total panjang lintasannya ya. Berarti nanti kalau jarak adalah 40 ditambah 30. 40 meter tambah 30 meter, 70 meter. Nah, wes ya. Kalau perpindahan, hati-hati. Kita lihat titik awal sama titik akhirnya dulu. Awalnya di sini, titik akhirnya di sini ya. Tak tulis sini deh. Di awal, malah tulisannya putih ya, kalau di sini. No. Nah, ini awal, ini akhir. Ya. Ini awal, di sini awalnya di sini akhirnya. Jadi kita carinya itu bukan 40 tambah 30 untuk perpindahannya, tapi dihitung. Panjangnya dari sini ke ujung sini. Jadi kalau dibuat sebentar, coba kalau ada garis biar lebih mudah bagi buatnya. Ada ya, udah ini aja garis biasanya ya. Di sini. Nah, ini adalah perpindahannya. Set. Nah, panjang garis ini yang mau kita cari. Nah, ini menggunakan rumus Pitagoras. Mungkin kalian masih asing ya rumus Pitagoras, tapi kayaknya di SD ada yang pernah juga dibahas. Nah, kalau rumus Pitagoras itu gampangnya adalah akar, nanti di akar ya, karena panjangnya ini bukan kuadrat. Akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Ya. Jadi di sini perpindahannya panjangnya ini adalah akar. Nah, terus judulnya dikasih 40 dikuadratkan ditambah yang pergerakan yang kedua 30 kuadrat. Akar yang dalam ini kuadratkan 40 kuadrat. 40 kuadrat berarti 40 dikali 4 berarti berapa? 1.600. 4 kali 4, 16. 10 kali 10, 100. Ditambah 30 kuadrat. 3 kali 3 adalah 9. 10 kali 10 adalah 100. Dijumlahkan, ditambahkan 1.600 tambah 900 adalah 2.500. Akar dari 2.500, diingat-ingat ini materi SD. Akar 25 adalah berapa? 5, akar 100 itu adalah 10. Jadi 2.500 itu adalah akarnya dari 50. Ya, tadi kalau kesulitan akarkan ini. 25 diakarkan dulu 5, terus ini 100 diakarkan adalah 10 gitu ya. Tapi kalau sudah hafal lebih baik. Nah, jadi hati-hati tadi kalau perpindahannya bentuknya garis miring seperti ini, berarti pakai rumus Pitagoras. 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat diakarkan hasilnya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Sepertinya nomor terakhir nih. Sebentar. Nah, jelaskan apa itu gerak semu. Sebutkan 2 contoh peristiwa gerak semu. Masih ada yang ingat apa itu gerak semu? Gerak benda yang seolah-olah itu bendanya bergerak, tapi sesungguhnya bendanya gimana? Diam. Ya. Jadi gerak semua adalah gerak benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamatnya itu teramati benda tersebut seolah-olah bergerak. Kenapa seolah-olah bergerak? Karena pengamatnya yang berjalan, yang bergerak. Contohnya adalah ketika kalian naik bus atau kalian naik mobil. Ketika kalian lihat kaca, terlihat pohonnya itu seperti bergerak ya. Benda-bendanya yang kalian lewati itu bergerak. Padahal yang bergerak bukan bendanya, tetapi apa? Diri kalian sebagai pengamatnya. Nah, contohnya tadi itu. Terus juga kalau di dalam pesawat, tampak seperti kapal, awan, dan benda lain yang bergerak di luar. Padahal yang bergerak adalah pesawatnya, yang kalian ada di dalamnya itu. Terus yang kedua, ketika kita melihat matahari dan benda langit lainnya, seolah-olah bergerak mengelilingi bumi, tetapi bumi berputar pada porosnya, sehingga mengelilingi matahari. Jadi seolah-olah itu mataharinya yang bergerak mengelilingi bumi, tetapi sebenarnya adalah bumi yang berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Nah, itu ya. Jadi kalian
Dalami lagi nih, gerak semu. Gerak semu apa aja ya kira-kira gerak semu? Kalau yang mudahnya ya tadi, ketika kalian naik mobil, benda-bendanya terlihat bergerak, pohon-pohonnya, padahal yang bergerak adalah kalian. Oke, seperti itu aja. Selamat belajar. Nanti kalau ada kesulitan bisa dikomunikasikan. Terima kasih. Semoga dimudahkan dalam belajarnya ya. Oke, sampai berjumpa lagi.